Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang-orang kelahiran Minggu Pahing supaya selalu beruntung dan jauh dari kesialan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun Anda semua berada. Di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama berbagi kunci sukses weton Minggu Pahing. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing untuk mendapati suatu kesuksesan. Begitu pula orang-orang kelahiran Minggu Pahing memiliki caranya sendiri yang belum tentu sama dengan orang lain. Lalu apa sajakah yang dibutuhkan oleh orang-orang kelahiran Minggu Pahing untuk mendapatkan suatu kesuksesan? Mari kita bahas satu persatu. Weton Minggu Pahing dalam bahasa Kawi disebut radite jenar. Neptunya berada di angka 14. Minggu nilainya 5, Pahing nilainya 9, di total berjumlah 14. Ponco Sudo Tiboloro. Ini artinya orang-orang kelahiran Minggu Pahing di dalam kehidupannya menghadapi cobaan yang lumayan berat, tetapi pada akhirnya biasanya akan menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Apa sajakah yang dibutuhkan oleh orang-orang kelahiran Minggu Pahing untuk mendapatkan suatu kesuksesan? Yang pertama, mengenali diri sendiri. Anda harus mengenal diri Anda sendiri. Apakah kelebihannya? Apakah kekurangannya? Sampean harus bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan segala kelebihan sampean dan berusaha menutupi segala kekurangan sampean. Dengan mengenali diri sendiri, sampean juga akan tahu bakat apa yang sampean miliki. Ketika seseorang bekerja sesuai dengan bakatnya, maka orang itu sudah sangat dekat dengan kesuksesan. Lalu selanjutnya yang kedua, menjaga image atau nama baik. Orang-orang kelahiran Minggu Pahing sangat perlu untuk menjaga image atau nama baiknya, karena diam-diam banyak orang yang memperhatikan sampean. Ketika nama baik sampean terjaga, maka kepercayaan orang lain juga akan meningkat. Sampean membutuhkan hal itu, kepercayaan dari orang-orang lain untuk mendapatkan suatu kesuksesan. Karena itu, sampean harus berusaha menjadi orang yang amanah, jujur, dapat dipercaya. Semakin besar kepercayaan orang-orang yang berada di sekitar sampean kepada sampean, maka kesuksesan juga akan semakin mudah didapatkan. Lalu selanjutnya yang ketiga, berdisiplin. Ini harus benar-benar dipahami oleh orang-orang kelahiran Minggu Pahing. Tidak ada orang sukses tanpa disiplin. Saya ulangi, tidak ada orang sukses tanpa disiplin. Sampean harus berusaha disiplin waktu, disiplin keuangan, menepati janji kalau berjanji kepada orang lain, dan disiplin dalam berbagai hal yang lain. Kalau orang-orang Minggu Pahing hidupnya sudah disiplin, maka dia juga sudah sangat dekat dengan kesuksesan. Selanjutnya yang keempat, menjaga kewibawaan. Sebenarnya orang-orang Minggu Pahing itu semenjak lahir sudah dianugerahi kewibawaan, tetapi sayangnya banyak yang kewibawaannya semakin lama semakin pudar. Hal ini terjadi karena kesalahan orang-orang Minggu Pahing sendiri.
ada banyak penyebab yang membuat kewibawaan seseorang menurun, dan hal itu harus dijaga dengan baik. Lalu bagaimanakah cara menjaga kewibawaan? Ada berbagai macam cara. Yang pertama, mengatur cara berbicara. Sampean jangan suka mengumpat, apalagi mengeluarkan kata-kata kotor. Dalam bahasa Jawa disebut miso. Hal-hal buruk semacam ini akan bisa menurunkan kewibawaan seseorang. Sampean juga perlu membedakan sopan santun dan cara berbicara kepada orang lain. Bagaimana cara berbicara kepada teman, kepada orang tua, atau kepada atasan. Selain menjaga cara berbicara, cara berpakaian juga sangat penting. Karena seseorang menilai karakter orang lain itu seringkali yang dilihat pertama kali adalah cara berpakaiannya. Sampean harus berpakaian dengan sopan dan rapi. Kalau sampean berpakaian asal-asalan sembarangan, maka itu bisa menurunkan kewibawaan sampean. Selain itu, berekspresi yang berlebihan juga bisa menurunkan kewibawaan seseorang. Contohnya, tertawa yang berlebihan sampai terbahak-bahak, apalagi kalau sampai menangis yang berlebihan. Itu juga bisa menurunkan kewibawaan seseorang. Dan yang paling penting adalah selalu mentaati aturan dan menjaga etika. Lalu selanjutnya, yang kelima, selalu beradaptasi terhadap segala perubahan. Di masa sekarang ini, perubahan begitu cepat terjadi. Orang-orang Minggu Pahing kalau ingin sukses harus selalu mengikuti perubahan tersebut. Banyak perubahan yang terjadi di sekitar kita, mulai cara berdagang, cara berpergian, dan yang lain sebagainya. Sampai harus selalu mengikuti perubahan-perubahan tersebut. Selanjutnya yang keenam, meningkatkan keberuntungan. Selain pendidikan yang tinggi, skill atau keterampilan, koneksi, salah satu yang juga mempengaruhi kesuksesan seseorang adalah keberuntungan. Orang-orang Minggu Pahing perlu untuk meningkatkan keberuntungannya, menjaga keberuntungannya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang-orang kelahiran Minggu Pahing supaya selalu beruntung dan jauh dari kesialan? Khusus untuk orang-orang Minggu Pahing, dekatkan diri kepada Tuhan, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kawan-kawan yang beragama Islam, dan berusahalah selalu menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan sampean. Ini akan bisa menjaga keberuntungan orang-orang Minggu Pahing. Selain itu, ketika orang-orang Minggu Pahing membantu orang lain, itu akan menimbulkan kepuasan tersendiri untuk Anda. Selanjutnya, yang ketujuh, mengetahui usia rawan dan juga usia emas. Usia emas adalah usia di mana orang-orang Minggu Pahing lebih banyak berhasilnya daripada gagalnya. Untuk orang-orang Minggu Pahing itu terjadi di usia 30 tahun sampai dengan 48 tahun. Sampean harus bisa memaksimalkan usia emas ini. Gali segala potensi diri yang ada. Maksimalkan segala peluang yang didapatkan. Dan sampean perlu berhati-hati ketika memasuki usia suram, usia rawan. Karena di usia-usia ini seringkali ada cobaan yang harus dihadapi. Untuk kawan-kawan Minggu Pahing, usia rawan terjadi di usia 48 tahun sampai dengan 54 tahun.
harus bersabar ketika berada di usia rawan tersebut. Semoga ini bermanfaat untuk panjenengan semua, terutama kawan-kawan kelahiran Minggu Pahing atau kawan-kawan yang memiliki keluarga kelahiran Minggu Pahing. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun Anda semua berada.